Penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung masih menjadi ancaman dunia. Data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebutkan bahwa lebih dari 17 juta penduduk berdasarkan data riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2018, angka kejadian penyakit jantung dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Diperkirakan pada tahun 2020 penyakit jantung menjadi pembunuh pertama, yaitu sekitar 36% di seluruh dunia. Sedangkan di Indonesia, penyakit jantung merupakan penyebab kematian utama dari seluruh kematian, yaitu 2,64%. Hai guys, kita kembali lagi nih akhirnya bersama Dr. Gius untuk melanjutkan pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Oke, pertanyaan selanjutnya nih ya dokter ya, yang berhubungan sama pandemi ini, masa pandemi ini, dari @wayuaji05. Nah, apa sih yang menyebabkan pasien-pasien dengan riwayat penyakit jantung mudah sekali terpapar virus corona? Jadi gini, kalau untuk corona sendiri kan itu penyebabnya yang paling sering bisa masuk ke tubuh karena imunitasnya kan turun gitu. Jadi mungkin orang-orang yang punya komorbid, salah satunya penyakit jantung itu mungkin imunitasnya juga tidak sebaik orang normal kayak gitu ya. Terus apalagi kalau sudah punya penyakit jantung atau komorbid yang lain, bila ketambahan penyakit corona itu nanti karena gini ya, penyakit corona itu menyebarnya kan lewat aliran darah juga, itu dapat memperberat penyakit yang sudah ada, seperti itu. Oke, baik, pertanyaan dari orang yang sama nih dokter. Nah, setelah dijelaskan oleh dokter nih, pola seperti apa sih yang harus diperhatikan oleh pasien dengan riwayat penyakit jantung pada era pandemi ini? Oke, kalau untuk saat pandemi ini yang pertama yang pasti kita harus menjaga protokol gitu, nanti kayak cuci tangan, jaga jarak, terus pakai masker gitu ya, tetap. Tapi kalau untuk khusus untuk penyakit jantungnya sendiri ya kita harus mengendalikan faktor resikonya yang mungkin kemarin sudah saya jelaskan, kayak makanan, kayak merokok, terus kurang olahraga, terus kurang bisa mengelola stres kayak gitu-gitu itu. Jadi itu mungkin yang lebih ditekankan ya untuk pola hidupnya. Oke, nah apa hanya penyakit jantung aja sih yang mudah terpapar virus corona? Apakah ada penyakit-penyakit lain yang sama kedudukannya seperti penyakit jantung yang bisa membuat kita lebih mudah rentan terkena corona ini sih dokter? Oke, sebenarnya kalau untuk rentan terkena itu memang awalnya memang karena imunitasnya yang menurun ya, atau beberapa penyakit yang kita katakan kalau dalam bahasa medis itu namanya imunokompromis. Itu contohnya kayak diabetes, mungkin kayak TBC ataupun kayak HIV kayak gitu-gitu, itu semuanya rentan, pasti lebih rentan terkena karena memang imunitasnya sudah nggak sebaik orang-orang normal kayak gitu. Oke. Boleh saya lanjut ya dokter untuk ke pertanyaan berikutnya? Ya boleh. Nah, pertanyaan berikutnya itu tentang minuman dari @anggi_kartika. Dokter, apakah benar bila minum kopi dan memakan dark coklat secara rutin itu dapat mencegah penyakit jantung? Oke, kalau untuk kopi dan dark coklat untuk ini mencegah penyakit jantung, saya belum pernah baca untuk jurnalnya ya. Tapi setahu saya kalau kandungan di dalam kopi maupun dark coklat itu ada kafeinnya. Nah, kafein sendiri itu nanti bakal memicu denyut jantung berdetak lebih cepat kayak gitu. Nah, pada orang yang punya penyakit jantung, otomatis kita harus hindari kalau bisa yang sekiranya dapat mengganggu proses detak kayak gitu. Contohnya kayak kafein tadi. Kalau bisa sih saya gitu. Kalau bisa dihindari sih kalau saya. Baik dokter, berarti itu harus dihindari ya dokter untuk mencegah penyakit jantung. Nah, di sini masih seputar soal minuman dokter. Di sini tuh banyak pendapat dan di satu artikel juga berpendapat bahwa meminum air hangat secara rutin itu dapat menurunkan resiko penyakit jantung. Apakah itu benar dokter atau hanya sekedar stigma yang beredar di masyarakat? Oke, kalau untuk minum air hangat kayak gitu mungkin sebelum tidur malam hari ya gitu. Kalau untuk menurunkan resiko penyakit jantung saya belum pernah tahu ya jurnalnya juga sama. Tapi memang kalau minum air hangat itu kan memang ada efeknya nanti untuk merelaksasi otot-otot di tubuh. Ya mungkin salah satunya itu ya yang makanya orang-orang percaya
bakal bisa untuk mencegah penyakit jantung kayak gitu. Berarti sebenarnya nggak ada hubungannya ya dokter ya dengan minum air Sebenarnya- hangat terus akhirnya kita nggak Ya, kena penyakit sebenarnya jantung. enggak ada. Kalau secara langsung kita nanti minum air hangat terus tiba-tiba penurunan resiko terkena penyakit jantung, saya rasa enggak. Lebih ke menjaga faktor resikonya itu aja. Kalau saya sih, itu menurut saya. Oke, baik, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dokter. Ini pertanyaan dari @novia Chandra P. Mengapa pada penderita obesitas sering terjadi penyumbatan pembuluh darah pada jantung dan otak? Apakah mungkin apabila penyumbatan terjadi pada organ-organ yang lain? Oke. Kalau pada orang obesitas itu berarti kandungan kolesterol di darahnya kemungkinan tidak normal ya. Nah, kolesterol sendiri itu ada kandungan yang berupa kayak lemak-lemak jenuh. Contohnya mungkin kayak trigliserida, lalu kayak LDL kayak gitu. Nah, itu semua nanti yang beresiko bikin plak di pembuluh darah. Nah, kalau sudah ada plak kayak gitu, apalagi pembuluh darahnya sudah tidak elastis, maksudnya gini, pembuluh darahnya sudah tidak lentur kayak gitu, kemungkinan terjadi penyumbatan itu besar kayak gitu. Terus kalau untuk masalah penyumbatannya hanya di otak ataupun di jantung, saya rasa karena ini masalahnya di pembuluh darah ya, kayaknya bisa di semua tempat. Kita ambil contoh mungkin di kaki, nanti atau yang paling sering di kaki bisa terjadi namanya DVT atau deep vein thrombosis kayak gitu. Nah, dokter boleh sekalian jelasin nggak deep vein thrombosis itu seperti apa sih di Oke. bahasa awamnya? Kalau bahasa awamnya ya sebenarnya ini kan merunut pada penyebabnya kan memang karena sumbatan. Nah, yang paling sering itu ya memang karena lemak itu yang menyumbat, tapi kebetulan di pembuluh darah yang ada di kaki kayak gitu. Nah, itu nanti kalau untuk terapi atau pemeriksaannya itu nanti memang harus lebih lanjut, kayaknya harus mengkonsultasinya dengan dokter spesialis jantung kayak gitu. Oke. Nah, tadi kan sudah dijelaskan nih Anda penyakit jantung. Nah, apakah penyakit jantung ini termasuk penyakit turunan ya dokter? Apakah itu benar? Nah, terus apabila nih karena stigma tentang masyarakat itu penyakit jantung bisa diturunkan, apakah benar apabila jika orang tua kita ini sudah terkena penyakit jantung pasti menurun ke anak-anaknya? Itu seperti apa ya Oke, dokter? kalau untuk penyakit jantung diturunkan memang ada yang namanya penyakit jantung bawaan. Contohnya mungkin kelainan katup atau kelainan anatomi pada jantung. Kemungkinan memang bisa. Tapi kalau untuk kayak penyakit jantung koroner kayak gitu-gitu mungkin lebih ke komorbidnya yang diturunkan. Mungkin ada punya darah tinggi atau mungkin punya diabetes mellitus. Nah, itu yang lebih mudah untuk turun. Saya rasa itu. Nah, dokter di sini kan tadi membahas bahwa penyakit komorbid itu kan kayak diabetes. Nah, di sini tuh ada pertanyaan dari @isti.ry. Dokter, mengapa penyakit diabetes erat kaitannya dengan penyakit jantung dan darah tinggi? Itu Oke, bagaimana? gini. Ya, kalau untuk penyakit diabetes sendiri itu kan berarti metabolisme gulanya sudah tidak normal kayak orang normal biasa. Jadi kemungkinan gulanya itu nanti atau glukosanya itu banyak di aliran darah. Nah, kalau sudah ada di aliran darah itu kemungkinan nanti bisa merusak ke arah sel-sel yang ada di pembuluh darah. Nah, itu nanti efeknya bisa ke darah tinggi, bisa terjadi penyumbatan, terus bisa ke serangan jantung kayak gitu, macam-macam. Memang diabetes sendiri itu memang kan awalnya memang karena masalahnya ada di pembuluh darah. Jadi memang semua penyakit itu kadang ada hubungannya juga dengan diabetes kayak gitu. Jadi tidak hanya untuk darah tinggi dan penyakit jantung. Oke, akhirnya nih dokter kita sampai di pertanyaan terakhir nih. Nah, pertanyaan terakhir ini dari @rifkizehab.g88. Apakah orang yang rajin berolahraga dan menjaga pola hidup juga dapat beresiko untuk terkena serangan jantung? Dan mengapa hal itu terjadi? Mengingat banyak sekali selebriti yang meninggal dunia di usia muda dan dikenal dengan perilaku yang suka berolahraga. Oke, jadi kalau kita mungkin sudah menjaga tubuh, olahraganya sudah maksimal, mungkin makannya sudah dijaga dan lain-lain gitu, memang tetap ada resiko untuk
terkena penyakit jantung, karena kan kita juga tidak tahu awalannya, mungkin sebelum melakukan hidup sehat itu mungkin ada riwayat apa seperti merokok atau makannya belum dijaga kayak gitu, atau memang sudah ada komorbid kayak gitu dari orang tua apa dan lain-lain ya. Terus kalau yang lebih ditekankan sih sebenarnya orang-orang yang sudah punya komorbid kalau saya bilang. Jadi orang-orang yang sudah punya penyakit bawaan itu kalau bisa lebih menjaga menjaga pola hidupnya kayak gitu. Contohnya yang kayak kemarin saya jelaskan itu ya, kayak makanannya dijaga, terus tingkat stresnya, olahraganya kalau bisa yang teratur, ya seperti itulah kurang lebih. Oke. Di sini saya izin bertanya ya dokter, untuk pertanyaan penutup nih sepertinya. Bagaimana sih dokter penanganan pertama yang dilakukan jika ada orang yang terkena serangan jantung, baik itu di saat dia berolahraga atau dia saat bersantai? Itu bagaimana ya dokter? Oke, kalau misalnya terjadi serangan jantung waktu olahraga, yang pasti kita posisikan orang itu di posisi yang aman dulu, kita pindahkan ke tempat yang aman. Ya, kemudian kita panggil para medis, yaitu nanti caranya entah teriak atau telepon ya enggak apa-apa. Setelah itu kita harus pastikan kayak nadinya, nafasnya itu bagaimana. Kalau bisa kita langsung berikan, kalau ada emang henti jantung ya, kita langsung berikan bantuan CPR, yaitu pijat jantung dengan perbandingan 30 kali pijat jantung per 2 nafas bantuan kayak gitu. Sampai para medis datang. Tuh. Atau kalau enggak, kalau masih nututi atau kejadiannya dekat sama rumah sakit ya langsung dibawa ke rumah sakit gitu. Oke, yang pasti tentang tepok-tepok tangan atau dielus-elus itu salah ya dokter ya. Berarti orang-orang yang biasanya lakukan itu salah. Oke. Oh ya kurang tepat lah kalau saya bilang. Baik dokter, terima kasih dokter sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara kami, yaitu Dokter On Cam. Semoga informasi dan ilmu yang dokter berikan bermanfaat bagi banyak orang, dan semoga dokter juga diberi kesehatan terutama dalam era yang seperti ini ya dokter, di era COVID, di era pandemi seperti ini ya dokter. Ya, amin. Terima kasih. Sama dokter. Nah, bagi teman-teman nih yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Jangan lupa ikutan kuisnya juga. Jangan lupa tetap pantengin Instagram kami di situ karena ada pengumuman giveaway-nya juga di @mm21. Nah, bagi teman-teman yang udah nonton, jangan lupa klik like, subscribe, and comment on this video. Oke, see you. Dah. Terima kasih dokter.